7 perbuatan membuat sulit masuk surga. Makan harta riba. Amalan pertama yang menghalangi umat Islam untuk masuk surga adalah memakan harta riba. Dalam hukum Islam, riba adalah bunga atau melibatkan jumlah pinjaman. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang umatnya untuk melibatkan diri dengan riba, sebab pada dasarnya riba hukumnya adalah haram. Memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Meninggalkan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari batis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka ditunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Quran Surat Al-Qalam ayat 42-43. Anak yang durhaka. Mereka yang durhaka terhadap kedua orang tua, apabila membuat ridha orang tua terluka, tertutuplah sudah surga baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang tua perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pecandu miras atau minuman keras. Allah Subhanahu wa taala melaknat peminum khamar, yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, yang menyuruh membuat, yang memanggul, dan yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Suka mengunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Melakukan tindakan korupsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan, dengan pembalasan setimpal, sebab mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Wallahu a'lam bishawab.